Sebuah promo yang sudah kita nantikan selama beberapa minggu ini akhirnya kita dapatkan di episode Monday Night Raw tanggal 18 Maret 2025 spesial live dari Brussels, Belgia, Eropa guys ya. Kita dapat alasan kenapa Cena melakukan apa yang dia lakukan, menjadi seorang heel, menjadi seorang yang mengkhianati Cody dan seluruh fansnya dan menjual jiwanya kepada final boss The Rock guys. Di video kali ini kita akan bahas lengkap promonya Cena pada saat itu, apa yang dia sampaikan kata demi kata, biar teman-teman mungkin bisa lebih mengerti poin-poin yang Cena sampaikan, dan saya coba menjelaskan dengan point of view saya pribadi dan juga kemungkinan-kemungkinan dari apa yang Cena ungkapkan. Kita bahas di video kali ini. Cena keluar di opening guys. Saat pertama langsung dia keluar dengan musiknya, dengan gaya Cena yang biasa. Ini Cena yang keluar ya seperti John Cena seperti biasanya, dengan merchandise warna-warninya, dengan topinya, bawa handuknya, dengan musiknya John Cena yang seperti biasa. Dan itu jelas memupuskan semua harapan fans yang berharap Cena datang dengan corporate Cena datang dengan rambut botaknya, Cena dengan penampilan barunya, bahkan berbrewok lain sebagainya. Cena tidak pakai baju warna-warninya, tidak keluar dengan musik itu tidak didapatkan dan pupus sudah harapan itu. But there is an explanation. Ada penjelasan dalam promonya. Promonya cukup panjang guys. Mungkin video ini akan panjang juga karena kita akan fokus membahas dan membedah promonya di video kali ini. Cena keluar, disambut bu penonton, disambut Cena Sucks, dan semua yang penonton keluar kan. Semua penonton respons di Belgia ini guys ya, semuanya sesuai dengan apa yang memang Cena harapkan, apa yang WWE mengharapkan dari promo Cena ini. Sudah dibus habis-habisan cukup lama banget guys segmennya guys. Untuk Cena mulai ngomongnya kita nunggu dulu sampai Cena dapat spot untuk ngomong, dan saya kira dia nggak ngomong tapi dia ngomong. Kata-kata yang keluar pertama dari mulutnya Cena adalah dia kayak nge-quote sebuah quote gitu yang isinya, when someone is properly grounded in life, they shouldn't have to look outside themselves for approval. Yang artinya, ketika seseorang sudah punya pijakan yang kuat secara proper dalam kehidupannya, dia tidak perlu mencari persetujuan atau penerimaan dari luar dirinya. Tidak perlu dia melakukan itu. Kayak Cena menunjukkan kalau apa yang dia lakukan itu atas dasar yang kuat. Apa yang dilakukan di chamber itu sudah memang keputusan dia, dan dia tidak butuh persetujuan dari siapapun, dan dia melakukan itu untuk diri dia pribadi guys ya. Bu lagi tuh, nunggu lagi bunya. Terus Cena bilang lagi kata yang berikutnya, yaitu adalah dia bilang, "You're making this so easy." Kita langsung bahasa Indonesianya guys ya. "Kau membuat ini cukup mudah," katanya. "Selama 25 tahun saya menjadi korban. Saya menjadi korban dari sebuah hubungan yang abusive, yang merugikan, yang menyakiti salah satu." Terus fans mau ngomong lagi, mau teriak lagi. Udah. Waktu ngomongmu sudah habis, kata Cena guys. Ini kayak Cena nunjukin ini waktunya Cena untuk kasih tahu. Ini waktunya Cena untuk mengeluarkan unek-uneknya. Terus karena fans nggak mau diam, loh silakan aja, kata Cena. Lakukan, katakan apa yang kalian inginkan. Karena semua yang kalian lakukan itu sangat menyakitkan, sangat abusive, sangat merugikan. Semua yang kalian lakukan hanya untuk membuli saya, membuat saya menjadi boneka kalian. Saya harus datang setiap minggu dan tersenyum untuk kalian, dan itu tidak akan terjadi lagi, kata Cena. Fans berteriak, "Fuck you Cena, shut the fuck up." Ya itu sangat-sangat berkelas, kata Cena. Dan saya bukan babyface, dan saya pun bukan heel. Saya hanya manusia biasa. Dan semua dari kalian, semua fans itu sudah melakukan hal buruk kepada Cena, sudah jahat pada Cena guys. Jadi Cena kayak ngeluarin unek-uneknya kalau selama ini Cena itu dijahatin sama fans. Dan Cena melakukan ini bukan karena dia heel, karena dia manusia biasa yang ingin mengeluarkan unek-uneknya dan ingin membalas apa yang selama ini fans lakukan kepada dirinya. Terus aja ngomong apapun yang kalian mau, karena kalian sudah jahat pada saya. Ini suara yang sama yang dia dengerin, Bu ini, selama 25 tahun. Bahkan sejak dia awal masuk WWE. Kalian sudah
memberikan saya pemahaman lebih awal dan kalau kalian membenci saya. Jadi Cena tuh ngerasa waktu awal dia masuk WWE, debut di WWE, fans sudah ngebu dia dan sudah benci sama dia. Dan dia kerasa itu. Sejak awal fans tuh benci sama dia. Dan waktu itu saya merasa itu momen yang sangat memalukan, yang penuh rasa bersalah bagi saya. Seperti ini nih. Dan ini membuat saya tahu kalau kalian tidak merasa, membuat saya tahu kalau saya itu bukan jadi hal yang pantas diperhatikan oleh kalian. Terus apa yang saya lakukan di masa itu? Saya mengubah diri saya dengan berharap kalian suka. Saya coba berusaha untuk mengubah diri saya dan itu tidak cukup bagi kalian. Apa yang saya lakukan? Lagi, saya berjuang lebih keras lagi. Saya mencoba untuk selalu menang. Saya menang banyak sekali dan kalian membenci kemenangan-kemenangan saya itu. Ingat guys, momen Cena wins LOL. Banyak Cena menang dan fans membencinya. Itu cara Cena untuk mengubahnya sebelum dia Tuganomics. Dan orang suka, tapi itu nggak cukup. Bagi Cena, orang merasa nggak cukup. Dia berubah lagi menjadi sering menang. Dan orang membenci hal itu. It wasn't enough, itu nggak cukup. Terus apa yang saya lakukan, kata Cena? Saya menghabiskan 10 tahun hidup saya memberi banyak hal kepada orang. Ya termasuk make a wish, mewujudkan mimpi para bocil, memberikan hal yang banyak lah. Itu give away everything yang bisa saya lakukan, yang bisa saya berikan. Dan itu juga tidak cukup, kata Cena. Cena itu merasa fans tuh gak pernah cukup dengan apa yang Cena berikan selama ini dalam karirnya. Dan bahkan di momen finalnya, momen final saya, masa terakhir saya, satu hal yang mungkin akan saya lakukan lagi. Dan saya bisa aja pergi begitu saja. Tidak. Fans tempat nge-cheers tuh pas dia bilang ini final moment, yang momen terakhirnya. Terus Cena bilang, wah contoh yang sangat baik sekali. Ketika saya ngomong orang bilang shut the fuck up, tapi setelah saya ngomong saya pergi, orang-orang pada cheer, orang-orang pada bersemangat gitu. Contoh yang sangat pas sekali dengan apa yang saya ucapkan. Jadi Cena kayak langsung menanggapi apa yang fans tanggapi. Ketika fans shut the fuck up, ketika Cena ngomong sesuatu, terus pas Cena bilang ini momen terakhir, terus fans langsung nge-cheers, itu kayak menjawab semua apa yang Cena sampaikan di sebelumnya. Cena lanjut, saya melakukan sebuah hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, adalah mengumumkan kalau akan pensiun dalam waktu 1 tahun, dan adalah 1 tahun terakhirnya di tahun 2025. Dia mencoba untuk get along, mencoba untuk bisa merangkul semua fans di masa terakhir yang ini. Tapi Cena merasa fans merusak itu semua. Sama kayak fans merusak momen Cena selama ini. Sama seperti malam ini, pas musik Cena keluar, fans langsung cheers. Ketika Cena keluar dalam waktu 2 detik, Cena langsung dibuang habis-habisan oleh para penonton. Dan itu tidak cukup. Menurut Cena, fans menghancurkan semuanya dan apa yang dia lakukan tidak pernah cukup. It's never enough, katanya guys ya. Terus Cena nunjuk para fans-fans yang ngebu dia. Semua orang-orang ini, orang-orang bodoh ini menunjukkan pembuktian apa yang saya sebutkan di promo ini. Poin saya, apapun yang saya lakukan, dan itu tidak akan cukup bagi kalian semua. Harusnya kalian malu pada kalian semua, kata Cena guys. Semua yang kalian lakukan hanya minta, ambil, dan kalian hanya peduli pada kalian sendiri. Saya mempertaruhkan nilai saya, value saya, untuk memberikan pilihan penting dalam hidup saya. Terus fans hanya berpikir, apa yang kami dapatkan? Cena mengubah hidup saya. Cena datang lagi ke daerah kami. Terus apa yang kami dapatkan? Semua kalian berpikir apa yang kalian dapatkan saja. Dan kalian tidak pernah berpikir, tidak pernah bertanya, apa perasaan saya, apa yang saya rasakan. Kalian hanya berpikir apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian dapatkan. Well, kalian gak akan dapat apa-apa, kata Cena. Seseorang akan mendapatkan apa yang mereka pantas dapatkan, dan kalian semua tidak pantas mendapatkan apa-apa, kata Cena. Jadi Cena ngerasa selama ini fans hanya berpikir mereka akan dapat apa ketika Cena datang ke sini, Cena datang ke sini, mereka akan dapat apa, mereka selalu berharap mereka akan dapat apa dari Cena. Sementara fans gak pernah bertanya Cena perasaannya gimana, apa yang Cena inginkan. Ya udah, Cena tentukan sekarang, kalian gak akan dapat apa-apa. Bahkan kalian yang berharap Cena akan datang dengan look baru, bentuk baru, baju baru, kostum baru, musik baru, kau tidak akan dapat itu. Ini poin yang sangat menjawab guys. Karena kita berharap Cena akan keluar dengan kostum baru, dengan musik baru. Kita tidak dapatkan itu. Cena jawab, kalian gak pantas dapetin itu. Cena kan merasa dihianati, merasa fans egois sekali, tidak pernah berpikir tentang Cena, tidak pernah menganggap Cena ini sesuatu yang harus dihargai. Ya udah, Cena menganggap fans tidak pantas dapat Cena yang mereka inginkan.
Kali ini Cena yang menentukan apa yang fans harus dapatkan. Balas dendamnya Cena nih ibaratnya guys ya. Poinnya sih bilang, your time is finally up, my time is now. Promonya poin ini sebenarnya sama. Selalu dia bilang, your time is up, my time is now. Tapi selama ini dia bilang itu ke lawannya, bukan ke fans. Saat ini dia bilang, your time finally up, my time is now, ke semua orang, ke fans yang selama 25 tahun mendukung dia. It's something significant guys. Ini sesuatu yang sangat besar. Suatu kebalikan yang terjadi cuma di era ini. Channel tadi menekankan kalau kalian tidak akan dapat apa-apa. Fans tidak akan dapat apa-apa kali ini. Satu hal yang fans akan dapatkan adalah kesempatan untuk melihat diri kalian sendiri di depan cermin dan melihat seberapa buruk kalian. Seberapa buruk kalian kepada saya selama 25 tahun ini. John Cena ini kayak akhirnya menjawab, akhirnya membalas, mengeluarkan undang-undang yang selama 25 tahun ini fans ngebu dia. Kan kita tahu guys ya, di karirnya Cena walaupun dia babyface, semua orang pasti mengkritisi dia. Semua orang pasti ada yang ngebu dia. Ada yang teriak Cena sucks. Sebagus-bagusnya perform Cena, pasti akan ada yang teriak Cena sucks. Karena kita tahu era itu adalah bookingannya Vince guys ya. Vince ngandalin Cena banget, dijejelin fans ke Cena sampai akhirnya Cena jadi top babyface-nya dan tetap dibenci sama fans karena memang terlalu menjejeli di era itu. Itulah salah satu alasan kenapa orang bilang Cena sucks itu untuk melawan Vince, bukan untuk ngejek Cena. Tapi topik itu dibawa untuk jadi topik why Cena turn heel. Terus pada teriak we want Cody, Cena jawab, "Oh, kamu nge-cheers untuk Cody, menyemangati Cody." Jelas kamu sekarang udah dapat mainan baru. Dia mengibaratkan Cody itu sebagai mainan baru karena di Cena adalah mainan zaman dulunya para fans ini. Dan untuk Cena mainan lama yang akan ya disingkirkan begitu. Dan Cena tekankan lagi, apa yang fans respon di promonya ini itu membuktikan dan menekankan poin-poin yang Cena sampaikan dari tadi. Kalau kalian adalah orang-orang buruk, orang-orang jahat kepada dirinya dan semua orang yang ada di ruangan atau di gedung ini, termasuk orang-orang yang pakai kostum Cena, itu ditunjukkan guys ya. Dan kalian tuh memang teriak let's go Cena. Memang kalian adalah orang-orang yang merasa mensupport saya. Dan orang-orang yang teriak John Cena sucks jelas orang-orang yang jahat. Tapi saya akan kasih tahu kenapa kalian ini yang mengaku let's go Cena dan support saya juga orang-orang jahat. Kalian mengklaim kalian mau support saya. Kalian ngeklaim kalau kalian support saya. Terus apa yang udah pernah kalian lakukan untuk support saya? Apa yang pernah kalian lakukan untuk saya? Hal yang kalian lakukan cuma mencuri dari saya, mencuri momen saya, mencuri momen-momen personal saya, dan mencuri waktu saya. Maksudnya Cena di sini adalah orang-orang sini yang merasa mendukung Cena, membeli merchandise Cena, mengklaim kalau dia support Cena secara full. Itu orang-orang yang memang berharap Cena selalu hadir, dan itu bagian dari Cena menganggapnya adalah orang yang mencuri waktu Cena, waktu pribadi Cena, dan mencuri momen-momen pribadi Cena. Karena dengan orang ini support Cena jadi gak ada waktu untuk dirinya sendiri, gak ada waktu untuk keluarganya, gak ada waktu buat ya waktunya untuk sendiri gitu, pribadinya gitu. Jadi semua orang yang di gedung itu salah, baik yang support maupun yang tidak support apalagi. Jadi memang WWE mau cari tuh, atau Cena mau cari tuh celah yang bisa diambil dari orang yang support Cena, dan didapatkan. Celahnya adalah orang-orang itu membuat Cena menghabiskan waktunya ya di sini untuk mereka, dan itu dianggap sebagai mencuri bagi Cena yang sekarang. Kalian menganggap saya hanyalah mainan, saya hanya sebuah objek bagi kalian, dan kalian bahkan ngejokes Invisible Cena, ngejokes You Can See Me Cena selama 15 tahun dan berpikir itu lucu. Itu nggak lucu, itu menyedihkan. Kalian semua menyedihkan, kata Cena guys. Nah ini cukup besar menurut saya, karena ini selama 15 tahun itu Cena nggak pernah notice ini sesuatu yang jelek. Cena nggak pernah notice ini adalah sesuatu yang tidak lucu. Cena menotice ini ya nge-embrace ini sebagai jokes yang untuk support dia, bagian dari fans yang mencintai dia. Bahkan ada di 2K kan Cena yang nggak kelihatan. Kalian nih para bocil yang selalu nyebut, mana orangnya bang? Cuma baju melayang doang bang. Tuh Cena bilang, nggak lucu. Yang klaim Cena nggak kelihatan, mana saya nggak lihat orang apa, nggak lucu kata Cena guys ya. Harusnya Cena udah ngomong dari lama ini, karena emang itu nggak lucu. Terus Cena lanjut lagi, kalian nggak mau mendengar ini sesuatu yang berat bagi kalian, dan kalian pun nggak siap mendengar ini. Kenyataannya kalian
pakai baju saya ini bukan untuk mau support saya. Kalian mau pakai merchandise saya karena ingin merasa bagus saja, ingin merasa baik aja. Kalian pakai baju dengan tulisan hustle, loyalty, and respect. Kalau saya menjalani hidup dengan itu, bukan cuma pakai bajunya. Kalian pakai baju bertulisan never give up. Saya bentuk dari never give up itu sendiri. Perwakilan bentuk dari never give up itu sendiri. Gak pernah menyerah. Kalian tidak pernah support saya. Kalian tidak support saya kenyataannya. Yang kalian lakukan adalah menggunakan saya sebagai alasan untuk alasan-alasan menyedihkan ke dalam kehidupan kalian. Karena selama 25 tahun ini kalian hanya duduk saja menonton saya menjadi yang terbaik. Jadi kayak Sina menekankan kalau semua orang ini palsu doang. Pakai kaos itu bukan mau support saya. Kalian gak support saya dalam kenyataannya, kata Sina. Itu cuma alasan kalian untuk ya biar ada alasan dalam kehidupan kalian yang menyedihkan itu. Karena selama ini orang cuma duduk doang nonton Sina, katanya. Ketika Sina melakukan sesuatu yang menakjubkan, orang cuma duduk doang menikmati. Apa? Support apa itu? Itu poinnya Sina, guys. Dan semuanya, termasuk bocil yang duduk di sana. Jadi bocilnya dilihatin mukanya, guys, kayak terdiam gitu lihat Sina. Padahal dia sudah pakai kostum Sina di Belgia itu, mau lihat Sina, udah bayar mahal, duduk paling depan. Ditunjuk Sina kayak anak kecil ini nih, kayak bocil satu ini nih, katanya gitu. Hubungan dia sama para fans termasuk bocil itu adalah hubungan yang toksik secara emosional, yang buruk, berpengaruh buruk secara emosional. Kalian nggak mau dengar ini kan? Keras, terlalu berat bagi kalian. Dengerin ini kata Sina, guys. I'm breaking up with you. Saya memutuskan hubungan denganmu. Kita udah selesai. Mau kamu suka atau tidak, kalian ku campakkan. Ngeri, guys. Sina menganggap semua ini dia dengan fans adalah hubungan emosional yang pengaruh buruk, yang toksik. Dan Sina memutuskan malam ini hubungan dia dengan fans tercinta dia itu berakhir. Dia campakkan semua orang itu, semua fans dia. Dan karena Sina gak butuh semuanya dan mereka gak penting bagi dia, guys. It's quite emotional mendengarnya. Sesuatu yang membuat kita di sisi lain mengerti kenapa Sina melakukan ini. Ini penderitaan selama 25 tahun yang Sina rasakan. Poin dalam K-Vape yang dibawa Sina di sini, guys, ya. Dan terakhir Sina bilang, tidak ada yang mungkin bisa kalian lakukan lagi karena saya mengatakan hal yang benar dan kalian tahu kalian salah. And that's it. That's all the point of Sina promo, guys, ya. Hill promo ini cukup eksplosif, cukup ya beberapa poin di luar dugaan. Beberapa ekspektasi yang kita harapkan tidak terjadi, tapi kita dapat alasan itu. Dan saya merasa sangat puas menonton promo Hill tadi. Dan apa yang Sina sampaikan tadi, dengan berbagai alasan yang dia ungkapkan, untuk dikonekkan ke dalam alasan kenapa Sina melakukan semuanya, sangat-sangat masuk akal, guys, ya. Dan itu jadi momen yang memuaskan karena alasan masuk akal yang Sina sampaikan itu berkaitan dengan karir Sina selama ini dan bagaimana treatment fans kepada Sina. Dan fans yang mengalami masa Sina sampai sekarang harusnya paham, harusnya mengerti. Karena kita tahu Sina tidak pernah tidak dibu sama fans. Sina tidak pernah tidak mendengar Sina sucks ketika entrance dan ketika bertanding di era karirnya selama 20 tahunan, guys, ya. Overall promo tadi menjawab semuanya, sangat berarti bagi feud yang sedang dijalankan. Setelah itu Cody datang langsung bilang yang intinya kalau apa yang dia lihat itu bukan Sina yang dia inginkan untuk dia hadapi di WrestleMania 41. Dia mau Sina yang dia inginkan, dan dia menganggap apa yang diungkapkan Sina tadi itu tidak seperti Sina, dan itu adalah seorang yang cuma mengeluh saja. Dan Cody pergi. Saya akui dari promo tadi ada yang kurang. Sina tidak menyebut soal The Rock, soal Final Boss, soal menjual jiwa, soal 17 time. Sina nggak menyebut itu. Dan saya berharap di next promo dia akan menyebut poin itu, guys, ya. Karena itu poin penting untuk motivasi Sina untuk jual jiwanya ke The Rock. Poinnya itu 17 time itu. Tapi WWE nggak ambil itu. WWE cuma mau ngambil dari secara emosional general kenapa Sina turn heel. Dan udah terjawab sebenarnya. Jadi kalau teman-teman masih ada yang ekspektasi ataupun pikir kurang ini, Sina nggak ngubah gimmicknya, Sina nggak pakai baju ini, Sina nggak entrance baru tuh Ganomics,
terlalu ekspektasi dan atau gampangnya terlalu casual berharapnya. Gitu guys ya. Ini konten pertama di channel ini yang milking Shina Hill. Dan semoga view-nya juga lumayan banyak guys ya. Biar nanti kita akan bedah lagi promonya. Kalau view yang ini lumayan banyak, gitu aja. Jadi pokoknya video Gilang Gulat tuh berdasarkan view guys. Terima kasih buat teman-teman yang pastinya masih setia menjadi subscriber Gilang Gulat. Thank you.